Jadi kita tidak boleh menghina orang yang sholat fardu masih di rumah, tapi memang harus banyak bersyukur yang bisa berangkat ke masjid. Di sana kita nggak bisa meremehkan karena pahalanya besar banget. Yang nanti kan yang nggak sholat saja, kan kalau nggak sholat kan nggak dapat pahala ya Pak, betul ya? Nggak sholat, bahkan dapat dosa. Dosanya seberapa? Biasanya kalau pahalanya besar, dosanya juga besar juga. Jadi ini kan ya harapan ya, yang jelas maka kedudukan doa. Makanya di sini ya doa itu ya, karena doa itu juga disebut ibadah. Kalau nanya pahalanya ya besar. Kalau Allah menyebut ibadah itu pahalanya besar. Jangan membuat hitungan kita tidak akan sampai. Nah sehingga doa itu juga ya, disebut silahul mu'min. Doa adalah senjata utama bagi orang yang beriman. Dan ya kalau kita memahami kekuatan dari Nabi Ibrahim ini, sampai nanti ujian-ujian salah satunya disuruh membeli anaknya dan sebagainya, menunjukkan Nabi Ibrahim ini kalau mau belajar ikhlas ya, ikhlas itu salah satunya ada pada Nabi Ibrahim. Begini yang harus dipahami Pak, di dalam kehidupan ini kan nanti Nabi Ibrahim saja waktu melaksanakan ya, perintah-perintah Allah digoda nggak sama setan? Digoda. Nah hari ini pandangan kita tentang melawan godaan setan, yang setan itu adalah musuh nyata bagi kita, itu kadang-kadang belum lengkap. Apakah cukup ya melawan godaan setan dengan zikir, doa, sholat, baca Quran, infak, sedekah, cukup nggak melawan setan dengan itu? Tidak cukup. Terus kalau saya tanya, biar kita cukup melawan setan itu apa yang harus kita miliki? Sebenarnya ini pelajaran ada di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Di situ kan yang melawan setan. Kalau seluruh rangkaian orang yang hafal Quran, orang yang bisa meruqyah, semua itu adalah melawan setan menggunakan kekuatan ilahiyah, kekuatan ibadah kepada Allah. Sedangkan Allah dalam surat An-Nas itu, apakah cukup mengalahkan setan dengan ibadah? Nggak cukup. Maka yang kedua ada malikin nas. Kita hitung dulu. Apa arti malikin nas? Santri-santri, apa arti malikin nas? Apa? Raja manusia. Apa maksudnya raja di situ? Apa maksudnya berlindung kepada Allah agar Allah dijadikan raja manusia agar saya bisa melawan setan? Apa kira-kira? Raja itu biasanya yang kekuasaannya dengan cara membuat apa? Aturan. Maka kesadaran ibadah itu baru sepertiga melawan setan tadi. Mau ruqyah, mau apa, itu baru sepertiga untuk melawan setan. Yang sepertiga lagi adalah mematuhi aturan Allah. Walaupun pandai ruqyah, baca ayat kursi 100 kali, sedang berdua-duaan laki-laki perempuan bukan mahram, nggak bisa melawan setan. Orang dia sedang menjadi setan, nggak bisa. Jadi jangan salah. Karena apa? Kenapa dia jadi setan? Dia sedang melanggar aturan Allah. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas, kesadaran yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah mendudukkan Allah sebagai Rabb. Apa maksudnya para santri mendudukkan Allah sebagai Rabb?
Allah yang menciptakan, itu disebut Rabb. Allah yang memberi rizki, itu disebut Rabb. Allah yang mengambil rizki, itu disebut Rabb. Allah yang memberi musibah, itu disebut Rabb. Allah yang mematikan, itu Rabb. Allah yang menghidupkan. Nah, kalau kita hitung kesadaran kita itu yang paling lemah, kadang-kadang aturan mungkin masih banyak kita bisa menghindari. Yang rata-rata hanya kekuatan kesadarannya 50% adalah menjadikan Allah sebagai Rabb. Bisa kita puji? Bisa. Hidup ini pengennya punya mobil atau tidak punya mobil? Kalau jujur dia akan bilang pengen punya mobil. Kalau saya nggak pengen, nggak jujur. Jadi kalau ditawari pengen mobil atau tidak, pasti dia bilang pengen mobil. Oke. Alhamdulillah Allah kasih mobil. Kalau saya tanya, pengennya mobilnya itu utuh atau rusak? Coba Pak ini, pengennya utuh, bagus atau rusak? Bagus kan? Ketika yang kita inginkan cuma bagus, sadar nggak 50% kesadaran kita hilang? Nggak sadar kan? Padahal namanya Allah ngasih mobil, ya resikonya bisa bagus, bisa rusak. Kalau dibalik lagi, gimana agar ya tidak pernah mengalami rusak mobil? Gimana caranya? Nggak usah punya mobil, insya Allah tidak mengalami risiko tidak rusak mobil. Kalau dia punya mobil, ya harus siap akan adanya risiko rusak. Sama kan, dikasih anak, resikonya yang meninggal bapaknya duluan atau anaknya duluan, kan nggak tahu. Kita ini cuma pengen punya, kalau dulu nggak meninggal, ya harusnya dari awal. Namanya innamas sabru inda sadamatil ula, itu saat Allah beri, itulah kesadaran Rabbina. Saya dikasih anak ini bisa hidup sama saya, bisa juga diambil lagi oleh Allah, meninggal. Itu dari awal harusnya sudah siap resikonya. Ternyata hidup di dunia ini kita nggak siap resiko. Itulah yang saya sebut kesadaran Rabbinas itu cuma 50% rata-rata. Maka begitu anaknya meninggal, orang dia jangan meninggal. Waduh, saya sayang banget, saya cinta, jangan meninggal. Begitu meninggal, nggak terima, terus gila. Kan aneh. Padahal dari awal sudah jelas Rabb itu Allah bisa memberi, bisa mengambil. Kayak penguasa di mana gitu, seolah kekuasaan itu tidak akan pernah diambil oleh Allah, sehingga dia harus apa? Saya harus berkuasa terus, nggak bisa berkuasa terus. Makanya akhirnya dia untuk mempertahankan kekuasaannya dia sembarangan saja. Nggak siap risiko. Yang siap berkuasa, siap diambil kekuasaannya. Tinggal terserah kita. Misalnya berkuasa itu mau terhormat atau terhina. Allah sudah mengatakan bisa dengan kekuasaan orang bisa hina, dengan kekuasaan orang bisa terhormat. Makanya kalau kita punya anak 5 gitu ya, yang 4 bandel, yang 1 solih, kira-kira kalau mau Allah boleh milih yang duluan meninggal yang mana? Yang soleh atau yang bandel? Wah, bahkan berani mengatakan kalau yang bandel yang meninggal nggak apa-apa, asal jangan ya itu kebetulan aja kita. Yang namanya punya anak Pak, siap punya anak itu jadi soleh, juga harus siap anaknya kemungkinan bandel. Tugas kita adalah mendidik, mengingatkan kalau soleh begini, kalau bandel begini. Makanya kita ini kesadaran kita yang nggak pernah tahu. Pak Edi itu kalau namanya tender siap dapat, siap nggak dapat. Menjalankan tender siap untung dan siap rugi. Ya kalau maunya untung terus, pas rugi stres, masuk rumah sakit jadi rugi 2 kali. Udah nggak dapat ya.
untung tambah ke rumah sakit. Jadi kita ini ternyata salah satu kelemahan kita di dunia, begitu ditambah nikmat tambah nikmat, kesadarannya separuh-separuh apa? Hilang. Kita siap menikmati tapi tidak siap resikonya. Makanya ketika Allah beri, dan dari sekarang ini siap resikonya siap. Kalau nggak siap harusnya jangan ambil. Makanya ya, ketika kita tidak siap resiko, suatu saat datang resiko, di situ ada hitungan pahala dan dosa. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu berdoa? Berdoa itu salah satunya mengantisipasi sesuatu yang kita tidak tadi. Jangan-jangan kita tidak paham. Kita butuh pertolongan Allah untuk memahaminya. Nah sehingga ya akhirnya kalimat yang hebat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim adalah ayat berikutnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Muslimain menunjukkan terserah keputusan Allah, saya ngikut. Mau ketika dikasih anak maka dia ngikut. Anak itu disuruh menyembelih, ikut. Karena apa? Ya segala sesuatu kan dia sudah paham, ini kan milik Allah. Milik Allah. Makanya ya, PR besar kita itu adalah ternyata kita belum bisa memahami kalau kita Islam. Sebutan bagi kita muslim, salah satu makna muslim itu adalah sudah menyerahkan kepada Allah apapun yang Allah berikan. Seringnya tidak sanggup resikonya kita. Makanya jamaah sekalian rahimahullah, setan itu jangan-jangan saat ini tidak menggoda kita aja yang banyak sadar. Dan tadi kan untuk mengalahkan setan dibutuhkan 3 kesadaran. Kesadaran Allah dijadikan Rabb, Allah dijadikan Malik, ya, pemilik aturan, kemudian Allah dijadikan ilah. Kita ngaji, kita belajar, kemudian kita zikir, itu melawan setan dengan ilah. Tapi kan kita tidak bisa cuma satu, harus dengan Malik dan dengan Rabb, baru kita bisa mengalahkan godaan-godaan setan. Ini yang harus dipegang oleh kita. Kalau jujur kita, banyak orang kita biar tidak digoda setan cuma dikir aja nggak cukup. Sekali lagi tidak cukup. Itu tidak cukup cuma menghafal Quran, tidak cukup. Karena apa? Aturan Allah gimana, dipatuhi atau tidak. Nah, di sini maka salah satu nikmat Allah yang jarang kita sebut adalah ini namanya nikmat Islam. Namanya orang Islam itu salah satunya apa Pak? Kan tadi sudah siap apapun yang Allah beri dengan segala resikonya. Kemudian yang kedua, ternyata orang-orang yang ya benar-benar diberikan oleh Allah nikmat Islam itu salah satunya adalah nikmat lapang dada. Makanya kalimat lapang dada dalam Al-Quran itu adalah pertanyaan sekaligus penegasan. Alam nasrah laka sadrak. Ini kan menunjukkan apa? Lapang dada itu Allah yang memberi. Karena Allah mengatakan, bukankah kami yang melapangkan dada? Orang muslim salah satunya diberi nikmat oleh Allah lapang dada, walaupun kehidupannya apapun. Karena kalau kita hitung dengan nasib dunia, siapa yang harusnya banyak bunuh diri? Negeri mana yang harusnya banyak bunuh diri? Dari nasibnya yang tidak berhenti dari siksaan kezaliman. Palestina. Cuman dibombardir di ini nggak bisa. Harusnya kalau ya, orang-orang Palestina tidak diberikan oleh Allah nikmat melapangkan dada, inilah kehidupan yang Allah berikan buat kami, kemudian kami mengerti bagaimana berjuang, ya dia akan bunuh diri terus. Nasibnya kan jelas. Kenyataannya ada nggak yang bunuh diri? Berita bahwa orang Palestina bunuh diri? Nggak ada. Meninggalnya dibunuh oleh Israel, matinya mati syahid. Tapi di belahan mana yang hidupnya enak, bebas menentukan nasib sendiri, malah
bunuh diri. Ternyata kan harusnya kan di Rohingya banyak bunuh diri. Ternyata kan orang Muslim itu oleh Allah diberikan apa? Nikmat lapang dada, sehingga apa? Harus dibunuh baru bisa mati. Jadi ya, kita bersyukurlah ada apa-apa di masjid ini. Nomor satu, lapang dada itu nikmat. Jadi jangan banyak kontok-kontokan, lapang dada aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada terlebih dahulu. Ya, sebagai kalimat penutup bahwa semua yang Allah berikan di dunia ini itu bonus. Karena kalau sifatnya pahala itu sangat lebih besar. Makanya salah ketika ada kamu infak sekian nanti Allah kasih 10 kali lipat. Itu bonus 10 kali lipat itu. Maka mulai saat ini prinsip itu seperti Nabi Ibrahim jelas sekali. Nabi Ibrahim paham betul bahwa ada yang lebih besar dari keuntungan dunia, yakni ya pahala tadi dari Allah itu selalu lebih besar. Sehingga jangan sampai gara-gara mengejar sesuatu yang berapa persen tapi kita lupa pahala. Karena tadi ya, kalau sudah menghitung pahala adalah sesuatu yang tidak bisa Allah bayarkan di dunia. Kenapa? Karena lebih besar. Lebih besar. Ya, jadi yang dapat nggak boleh tuh Pak, dia punyanya cuma motor, ya udah infakkan motornya nanti dapat mobil. Itu bukan dapat mobil ya. Iya, kalau kan tadi sesuatu itu di hadapan Allah kan harusnya resikonya dua. Bisa Allah kasih bonus di dunia, mungkin dapat mobil, bisa juga apa? Ya setelah ngasih motor nggak dapat apa-apa juga bisa, karena ini masih dunia. Yang pasti itu kan akan Allah berikan pahala di akhirat, dan itu tidak bisa ya dinilai sesuatu di dunia. Makanya ya segala sesuatu ada ukurannya. Nanti kita masih satu lagi di poin tadi berkenaan dengan ya wa arina manasikana, itu menunjukkan bahwa ketika berdoa kepada Allah dari satu amal kemudian kita meminta yang lain, dan jangan lupa itu adalah meminta petunjuk agar kita diberikan kesempatan untuk menambah pahala. Asalnya cuma membangun Ka'bah, tapi meminta juga Nabi Ibrahim diajari ya, tata cara ibadah untuk menggunakan Ka'bah itu. Itulah manasik. Jadi buat apa gitu ya? Makanya kita dikasih mobil, minta sama Allah bagaimana caranya dari mobil ini saya dapat pahala, jangan malah dapat dosa. Dikasih anak ya minta gitu ya, dari anak ini saya harus dapat pahala. Apa saja belajar dari Nabi Ibrahim, maka harus mendapatkan sesuatu yang lebih dari nikmat yang sekedar kita nikmati di dunia, yakni mendapatkan pahala-pahala dari yang Allah berikan tersebut. Jadi jangan tidak mulai sekarang. Kalau dulu yang Allah beri belum berdoa, makanya akhirnya mubadir nggak kepake, bisa jadi karena apa? Nggak pernah minta, ya Allah karena lokasi ini berikan saya pahala dari ya barang yang kau beri ini, ya dari mobil, dari apa, dapat pahala. Ini hebat luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi, karena kalau kita belajar filosofinya selalu bahwa Nabi Ibrahim nggak mau cuma dapat nikmat saja, tapi dari nikmat itu benar-benar bahasa kerennya dieksploitasi, mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Dari ya, nikah lagi dengan Sarah pahalanya besar banget Pak, karena Sarah nggak pernah ketemu Ibrahim kecuali 2 atau 3 kali. Bayangin tuh pahalanya. Tapi Siti Hajar ya, Siti Hajar itu luar biasa. Kalau sekarang mau berantakan dulu karena belum siap, nggak ngerti. Yang ada pengen dapat nikmatnya, nggak siap resikonya. Tadi kan harus siap resikonya. Jangan pikirin nikmatnya saja, pikirin resikonya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Cukup ya. Kalau mudah-mudahan paham, dan yang paling penting tadi melawan setan tidak cukup cuma dengan ibadah, tapi harus dengan kesadaran. Yang paling banyak hilang ternyata kesadaran. Setelah dikasih nikmat kita nggak pernah siap resiko buruknya, selalu pengen baiknya.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.